Selamat berjumpa kembali teman-temanku, saudara-saudaraku, Shalom. Kembali kita akan mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang akan membahas tuntas dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan. Selamat mendengarkan. Tidak usah subscribe, yang penting mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Besem haab we haben we roh hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus menerus mengiringi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebenaran janji-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi kami semua, memberkati kami semua, membuka maksud dan isi hati-Mu kepada kami lewat pewartaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Jemaat yang ada di sini dan yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca, menikmati bersama. Bacaan kita ini saya percaya cukup populer dan cukup kita kenal semua cerita peristiwa yang terjadi. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan baca ayat 35 lalu jemaat menjawab ayat 36 dan seterusnya saling saut bersautan sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Bahkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengupas dari awal. Maka kita ingin melihat apa yang dikatakan oleh Markus. Markus mencatat dan mendengar semua kisah dari Petrus tentang siapakah Yesus. Karena itu bacaan kita tadi diakhiri, siapakah gerangan orang ini. Itu Markus ingin mengajak semua kita berpikir, baik mengimani kisah ini. Karena itu dari awal, dari Markus pasal 1 ayat 1, kalau kita lihat lebih dulu, Markus pasal 1 ayat 1. Jadi Injil menurut Markus. Saya tidak mengatakan Injil Markus, tapi Injil menurut Markus. Kenapa? Karena Injil berbicara tentang siapakah Yesus itu sendiri. Dikatakan pada Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi Injil tidak boleh lepas dari pokok beritanya, yaitu tentang Yesus. Siapa Yesus? Itu anak Tuhan, anak Yahweh, anak Bapa. Dalam hal inilah Markus ingin bercerita kepada kita. Dan ceritanya adalah bukan sebuah sejarah saja, tapi cerita yang ingin diceritakan Markus. Dilihat dari awal ini. Inilah keyakinanku tentang Yesus. Inilah kepercayaanku tentang Yesus. Inilah imanku tentang Yesus. Jadi dia mengutip itu juga dari Petrus. Petrus menyatakan kisah-kisah itu, menyatakan kisah imannya. Siapa Yesus itu? Itu penting sekali. Jika engkau sudah membaca Injil, kita harus ingat bahwa mereka sedang menceritakan imannya. Imannya. Memang bisa konteks sejarahnya, tapi tidak berarti itu sejarah. Karena ada saat-saat kata-kata, kalimat yang nanti saudara akan ketemu kalau saudara membaca Injil Markus ini. Pada waktu itu, dia tidak menunjukkan tanggal berapa. Di tempat itu, pada masa itu. Karena dia ingin menceritakan imannya tentang Yesus itu. Jadi karenanya kita ingin melihat di sini bagaimana siapa Yesus itu. Kalau saudara lihat kerangka daripada tulisan Markus ini, saudara bisa menangkap di situ susunan-susunan setiap Injil menunjukkan kerangka imannya. Kita melihat bagaimana Markus bercerita terlebih dahulu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Semua sama. Kenapa harus ditonjolkan di Sungai Yordan? Karena ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan saat mereka ingin memasuki tanah perjanjian,
umat itu menyeberangi sungai Yordan. Untuk memulai tanda hidup baru. Kejadian baru. Hidup dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Karena itu mereka menyeberang sungai Yordan itu. Dan peristiwa itu secara ritual berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel sampai hari ini. Tentu orang tuanya sudah tidak lagi sampai hari ini, tetapi mereka seringkali membawa remaja-remajanya menyeberangi. Untuk menjadi awal ada kehidupan baru, ada perubahan, mengawali kehidupan yang baru, mereka menyeberang. Ritual itu dilakukan setiap tahun. Bahkan mungkin bagi remaja-remaja yang di sekolahan, mereka selalu seperti itu. Mereka ke Masada, mereka semua alurnya. Kenapa demikian? Karena untuk menunjukkan bangsa ini punya alur sejarah, punya jalurnya. Kalau saya melihat bagaimana orang mencari jalur sutra antara Tiongkok dengan Eropa, ada jalurnya. Begitu juga keselamatan, pekerjaan Tuhan, umat Tuhan, itu ada jalurnya. Jalur ini dipakai. Yesus dibaptis di sungai Yordan untuk menunjukkan inilah awal babak baru, hidup baru. Engkau akan menerima hidup dalam perjanjian Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Bukan lagi tempat, tapi ini pribadiku, Yesus. Itu maksudnya. Bukan hanya kisah Yesus dibaptis di sungai Yordan. Bukan, untuk menunjukkan ini dia berada dalam jalur keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan. Kenapa dia harus dicobai di padang gurun? Untuk mengingatkan bangsa itu mereka mengembara 40 tahun di padang gurun. Baca nanti dalam Injil Markus. Semua cobaan, godaan telah dikalahkan. Dan di padang gurun itu perhatikan. Ya. Iblis mencobai, tapi malaikat Tuhan melayani. Banyak cobaan-cobaan ketika melewati padang gurun, kesusahan, kesulitan. Semua dialami, namanya juga padang gurun. Tapi malaikat Tuhan melayani. Untuk menunjukkan kehidupan kita juga seperti itu. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, penuh onak, belukar, duri, jurang, gersang, seperti padang gurun. Hanya Yesus memberikan petunjuk kepada kita. Jadi bersama Yesus lewati itu semua. Saya percaya kita sanggup melewatinya. Semua dikasih contoh. Contoh iman. Bukan hanya menghafal Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dia dicobai di padang gurun. Hanya segitu. Bukan. Untuk menunjukkan alur. Bahwa Yesus ini ada dalam jalur keselamatan dari sejak perjanjian lama. Nanti kita akhiri. Yaitu dengan dia. Perjamuan kudus. Tapi nanti akan saya bahas. Kita sekarang masuk pada narasi ini dulu. Jadi kita tidak terpaku lagi dengan teks-teks yang mati. Tetapi pesan dari narasi itu. Pesan apa? Pesan iman. Sekali lagi pesan iman. Memang ada konteks sejarah, tapi itu bukan pesan sejarah. Bukan pesan bacaan. Tapi pesan iman. Makanya kalau pesan iman kita harus mengimani. Karena ini kisah iman yang disaksikan oleh semua penulis Injil. Mereka menyaksikan tentang iman. Dan imannya satu, fokusnya pada pribadi
Yesus. Tidak boleh goyah. Yesus, Yesus. Kita lihat dulu yang pertama. Kita ingin membahas perjalanan dalam perahu ini. Perjalanan dalam perahu. Lambang PGI itu perahu. Untuk menunjukkan gereja-gereja itu sebagai perahu. Hidup, rumah tangga, dalam peribahasa Melayu, selamat mengarungi hidup kehidupan. Hidup kehidupan, perahu. Jadi hidup ini seperti berada dalam perahu. Kita berkumpul di sana dengan satu tujuan. Baik itu gereja, baik itu rumah tangga, baik itu keluarga. Semua berada dalam perahu. Apa yang terjadi dalam perahu? Semua bisa terjadi. Kita belajar dari peristiwa iman ini. Itulah kehidupan kita. Dikatakan pada ayat 37. Mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, murid-murid ini orang Galilea. Pekerjaannya adalah nelayan. Keseharian mereka berada di Danau Galilea. Bertahun-tahun dan berketurunan. Tentu mereka paham betul tentang Danau Galilea ini. Tentang cuaca di sana. Baik atau buruknya. Mereka punya pengalaman. Pengetahuan tentang itu. Tetapi ada saatnya. Karena sial bencana itu tidak terjadwal. Kalau ada jadwalnya kita bisa menghindar. Kalau kita tahu bakal ada corona 2019, barangkali sebelumnya kita sudah siap-siap menghemat ini dan itu. Tapi kita tidak siap. Karena tidak menduga. Itulah hidup. Itulah badai. Apa yang dimiliki oleh murid-muridnya yang ada di Galilea? Ada tokohnya bernama Petrus di situ. Saudagar daripada nelayan penangkap ikan, hafal betul. Ternyata satu saat pengetahuan kita, pengalaman kita, kepandaian kita takluk. Tidak mampu mengatasi hidup ini. Tidak mampu menghadapi bencana-bencana yang tidak terprediksi bakal terjadi. Tidak mampu. Ini yang ingin diceritakan sebagai bagian iman Petrus kepada Markus. Yang cerita ini Petrus tokohnya. Mengapa sampai terjadi badai yang sangat besar, topan yang sangat besar? Kalau saudara pernah punya pengalaman melintasi Danau Galilea, rasa-rasanya ini tidak terjadi loh. Tenang, biasa. Tapi pada satu saat saya di atas kapal itu pernah berpikir, jangan mentang-mentang melihat hal yang seperti ini, siapa tahu tiba-tiba badai. Dan itulah hidup. Kita semua punya kepandaian, punya hitung-hitungan. Kita semua punya akal sehat. Tapi ketika bencana itu datang di luar dugaan kita, semua kemampuan kita hilang. Panik. Sulit dimengerti. Tidak ada jawaban. Padahal manusia itu ingin selalu menemukan jawaban dalam setiap soal persoalan di hidupnya. Selalu ingin menemukan jawaban. Tapi pada saat-saat tertentu kita tidak menemukan lagi jawaban. Itulah badai. Untuk diingatkan kepada kita. Bukan Yesus tidak tahu semuanya.
Bukan dia sengaja buat badai yang besar supaya ingin mencobai muridnya. Tidak. Iblis tahu. Dia ingin menguji sejauh mana murid-murid ini. Iblis ingin mencobai. Pernah ada pendeta berkata, ya jangan mau menerima dari Tuhan itu yang baik saja, yang buruk juga harus diterima. Itu perkataan Ayub. Perkataan Ayub yang sudah diralat oleh Ayub kok dipakai. Baca itu, diralat oleh Ayub pada bab-bab pasal-pasal terakhir. Tuhan tidak pernah mendatangkan yang buruk, selalu yang baik, yang baik, yang baik. Amin. Gak pernah yang buruk-buruk, gak pernah. Itu kok perkataan Ayub yang diralat oleh Ayub masih dipakai untuk menghibur. Saya baru-baru mendengar kota Batu Balang tempat saya studi. Banjir bandang, gak masuk akal. Di kota Batu bisa ada banjir bandang. Tapi itu terjadi. Kenapa terjadi? Itu kesalahan manusia. Kerakusan manusia. Jangan cari alasan. Ini bencana dari Tuhan. Gak ada. Disitulah dikatakan. Sehingga hampir saja perahu itu tenggelam. Sebetulnya perkataan itu. Bukankah hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir kita hampir-hampir tenggelam. Tapi tidak tenggelam, hampir. Bahasa Indonesia paling bagus dulu, nyaris. Nyaris. Jadi percayalah, sebagai orang percaya, hidup kita menghadapi banyak persoalan. Tapi semuanya nyaris. Gak pernah betul-betul terjadi. Mari kita lihat bersama. Yesus tidur dalam perahu. Apa yang ingin disampaikan dari sudut iman? Apa Yesus capek? Dia tidur? Apa kesempatan istirahat? Tidak. Kenapa dia tidur? Karena bagi Yesus, apapun yang terjadi di luar badai, ngamuk, topan, ombak, dia nyaman, tenang. Kalau muridnya barangkali sama-sama tidur, barangkali jadi lain. Tapi seringkali hidup kita ini tidak seiring, tidak seirama, tidak selangkah apa yang dilakukan Yesus. Kita ingin mengatur sendiri. Ada saat-saatnya Yesus, engkau pensiun, engkau istirahat, engkau tidur, aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Banyak pekerjaan dunia memang tidak harus mengandalkan semua Tuhan. Tapi maksudnya berserah kepada Tuhan. Mereka membangunkan Yesus. Dan pada ayat 39 setelah bangun, kita baca ayat 39. Kita membaca ayat 39 ini. Kita lihat pesan imannya. Ia pun bangun, tolong sambung. Sekarang saya ingin tanya. Ini bahasa Indonesia yang sudah lama semua ya. Jadi anak-anak baru sekarang milenial ini sekarang tidak banyak tahu. Saudara tahu arti menghardik? Memarahi. Membentak. Dia marah, dia bentak angin itu. Untuk menunjukkan dia punya kekuasaan. Dia sanggup mengatasi segala apapun, termasuk bencana alam. Semuanya dia sanggup atasi. Saya ingin nyatakan dengan tegas, Yesus sanggup mengatasi pandemi ini. Dia sanggup. Yang menghardik itu. Menghardik. Apa? Mengusir ya. Apa?
bahasa mami saya itu membestrap, ya, setan itu. Artinya ditegur keras sekali. Pada waktu ditegur, ya, kita lihat di sini kepada danau dan angin itu, dia berkata, menghardik angin dan pada danau itu, diam, tenanglah. Kesanggup. Tolong lanjutkan ayat ini. Wah, luar biasa. Dari perbandingan ombak, angin, segala macam. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Saya percaya bersama Tuhan kita sanggup. Dan hidup kita akan mengalami peristiwa iman itu tadi. Dia akan sanggup menghardik semua ketidakberuntungan kita, kerugian kita, keterpurukan kita, kesusahan kita. Dia akan hardik itu semua. Dan kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan sudah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ini penting sekali. Ketika dia sudah menghardik angin itu, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Lalu Yesus menegur mereka. Tegurannya dikatakan di sini ada 2 poin. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kira-kira apa maksudnya? Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Pertanyaan ini pertanyaan iman. Dan pertanyaan ini direspon oleh penulis Injil secara iman. Ya. Tidak bisa dibalik. Mengapa kamu tidak percaya? Dan mengapa kamu takut? Tapi yang didahulukan, mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Ini memukul Petrus. Makanya Petrus ceritakan dengan Markus. Karena Markus tidak ada dalam perahu itu. Petrus terpukul sekali. Kenapa saya takut? Orang Yesus ada dalam perahu. Yesus tidak meninggalkan perahu. Yesus ada dalam perahu. Pakai bertanya, apa engkau tidak peduli lagi? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, badai, ombak, jangan takut. Yesus tetap ada di dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Dia. Yesus ada. Apa saja yang kita hadapi, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Yesus ada. Itu menyadarkan, ya kenapa saya takut? Kenapa saya orang Yesus ada dalam perahu? Kenapa kamu tidak percaya? Padahal sebelum peristiwa ini, Injil menceritakan banyak peristiwa mujizat yang sudah dibuat oleh Yesus. Kok dalam hal ini engkau tidak percaya? Ada mujizat juga bakal terjadi. Itu yang ingin diungkapkan oleh Petrus dan ditulis oleh Markus. Markus itu muridnya Petrus, juru tulisnya Petrus, dan pernah jadi juru tulisnya Paulus. Ini anak muda yang luar biasa. Dan masih muda sekali. Diperkirakan umur 12 tahun pada waktu Yesus masih hidup. Dan di Taman Getsemani dia berlari. Saya berharap generasi muda kita menjadi Markus yang baru. Amin. Ya. Dia mewarisi iman daripada Petrus. Itu sebabnya teguran, mengapa engkau begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya. Amin.
Apa saja yang ada dalam hidup kita, katakan, dalam diriku ada Yesus. Dalam hidupku ada Yesus. Dalam rumah tanggaku ada Yesus. Amin. Kita tidak akan takut, ada Yesus. Tidak mungkin bersama tenggelam dengan Yesus. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Dimakan ikan besar pun bisa keluar. Apalagi hanya di dalam perahu. Itu yang dimaksudkan. Mengapa kamu takut? Kamu sudah melihat perbuatan-perbuatan. Karenanya cara berpikir orang Yahudi selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu untuk menjadi titik tolak iman, magnet iman untuk mengimani apa yang kita hadapi di depan ini. Kita langsung masuk. Lalu dia menutup dengan pertanyaan. Pertanyaan ini untuk dijawab oleh iman. Dia menutup ayat 41 dengan pertanyaan. Mestinya kan kalau menutup itu tidak dengan pertanyaan. Tapi begitulah cara pikirnya. Dan begitu juga cara pikir pembuat film barat. Selalu berakhir dengan sebuah pertanyaan. Kecuali film Korea. Tidak ada pertanyaan lagi. Sampai masuk surga pun diceritain oleh dia, saudara. Hidup lagi juga diceritain oleh dia. Tapi orang senang dengan film itu. Saya tidak ngerti. Ya, saya kalau 1:20 kan serinya itu enggak tanggung-tanggung. 1:30. Saya nonton yang 1 dan 30. Udah ngerti ya? Udah sampai di situ dulu. Jadi dengan pertanyaan dia tutup begini. Mereka menjadi sangat takut. Nah, ini takutnya tadi takut, sekarang takut. Takut dengan masalah, takut dengan ombak, takut tenggelam, takut dengan persoalan, tapi tidak takut dengan Yesus. Tapi kalau orang beriman, tidak takut dengan masalah, tidak takut dengan persoalan. Yang dia takuti hanya satu, Yesus. Amin. Pesan iman ini ingin dicapai. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini pertanyaan iman untuk dijawab dengan iman yang kemudian babak baru diceritakan semua oleh Markus. Ini gerangan orang ini. Di situ. Jadi kita membaca itu harus tahu ini pesan iman. Tapi seringkali kita kalau baca Alkitab seperti baca buku teka-teki. Makanya di gereja manapun setiap Bible study selalu berantem. Diskusi, koreksi Alkitab. Imannya nggak ada. Imannya. Setelah itu Yesus diceritakan di sini yang pertama. Yesus mati. Yesus disalib dan mati. Yesus dikubur. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Siapa gerangan? Akhirnya dia ceritakan ini. Dari awal, inilah Injil tentang Yesus. Di tengah-tengah dia bertanya, siapa gerangan orang ini? Di akhir dia kasih jawab. Siapa Yesus? Siapa Yesus bagi kita? Ayo. Siapa Yesus? Sekedar juru selamat? Sekedar apa? Oh, sekedar ya Tuhan. Kalau saudara masih berkata seperti itu, dialah segala-galanya.
Dialah segala. Artinya dalam hidupku, dalam masalahku, dalam persoalan sekecil apapun dialah jawabannya, dialah segala. Bukan sekedar. Saya ingin ceritakan contoh sedikit. Cerita chef koki-koki yang ada di Jepang. Itu kenapa restoran mereka itu ya kalau 20 tahun baru-baru itu. Restoran mereka itu sampai 70 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang sampai 110 tahun. Ternyata dia bilang tantangan koki itu lebih berat daripada apapun. Kenapa? Karena koki tidak pernah puas. Selalu menggali, selalu mencari, selalu ingin memuaskan orang. Dan puas atau tidak, bayangkan saja yang mengkritik mereka lidah setiap pemakan. Bukan mulutnya yang ngomong, lidahnya. Makanya kalau mereka mendengar lidahnya ketika makan, itu ada kepuasan bagi kokinya. Kita lain kalau, rakus banget ini orang. Itu memang beda budaya, tidak apa-apa sudah. Jadi itu. Karena lidahnya itu tadi. Jadi kalau dia hanya dengar kata-kata, ini ada cerita anak koki, bapaknya koki. Anaknya buat, lalu bapaknya bilang, cukup baik. Itu kepukul dia. Tidak boleh cukup baik, sangat-sangat baik, psycho. Gila, gitu, saudara ya, gila parah gitu ya. Jadi dari situ. Nah ini saya ingin hubungkan kembali. Jadi kalau kita mendengar Alkitab, membaca Alkitab, kita sungguh-sungguh ada kerinduan yang tidak pernah habisnya. Siapa gerangan? Kita lihat sejenak. Supaya kita tahu alur cerita ini. Karena cerita mereka ini tidak bisa lepas dari jalur keselamatan yang sudah dilakukan oleh umat perjanjian lama. Bicara Markus pasal 14. Markus pasal 14. Coba kita lihat dulu. Markus pasal 14 ayat 22. Ya, 14 ayat 22. Ya. Sampai ayat 25, bicara tentang perjamuan kudus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, tolong sambung, ambillah, inilah tubuhku. Kenapa murid-murid? Karena murid ini orang Yahudi. Saya percaya kalau murid-muridnya bukan orang Yahudi akan bertanya, apa maksudnya? Mereka ngerti. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka. Semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sampai di situ. Saudara, kenapa bicara penebusan dengan tubuh dan darah? Karena konteksnya. Apa yang dimengerti tentang darah dan tubuh? Apa yang dimengerti tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang perdamaian dengan Tuhan.
Kita lihat dulu Imamat pasal 17 ayat 11. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidak boleh makan darah. Tetapi kita baca ini. Imamat 17 ayat yang ke-11. Coba kita baca pelan-pelan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Ya, untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Kinefes sebab nyawa atau jiwa, habasar daging, badamku ada di dalam darah. Ada di dalam darah. Karena itu inilah darahku, minumlah. Ada kehidupanku, ada jiwaku, ada nyawaku. Jika engkau minum, engkau menerima jiwaku, nyawaku, kehidupanku. Coba kita imani. Lewat perjamuan ini akan ada mukjizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Di sini ini ada nyawaku. Ya, saudara. Kinefes sebab jiwa dan nyawa, habasar daging, badamku ada di dalam darah. Jadi ketika dia berikan tubuhnya dan dia berikan darahnya, dia berikan apa? Nyawanya, jiwanya untuk tebusan kita. Mestinya jiwa kita yang harus disiksa, menanggung dosa. Tapi sejak kita tergantikan oleh nyawa dan jiwanya, kita tidak dihakimi lagi. Amin. Kita dimerdekakan. Lebih daripada itu, ketika kita menerima perjamuan kudus, jangan dianggap ini biasa. Ini kita sedang, nanti kita sedang pegang tubuh. Kita sedang pegang darah Yesus. Kita minum. Kita imani, di situ ada apa? Ada nyawanya, ada kehidupannya. Amin. Ada jiwanya. Ada kekuatannya, ada pertolongannya, ada kasihnya. Dahsyat. Semuanya lengkap. Kalau kita ambil langkah seperti ini, perjamuan kita tidak menjadi biasa-biasa saja. Setiap perjamuan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat. Amin. Mungkin karena kita tidak mengerti. Wa ani nihati. Dan aku memberikannya lahem kepadamu. Al-Hamisbah, di atas misbah. Lihafer untuk perdamaian. Untuk perdamaian apa? Al-Nafsotechem bagi jiwa dan nyawamu. Jadi ketika kita makan tubuhnya, darahnya, sudah ada perdamaian. Ya, untuk nyawa kita, untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, untuk kehidupan kita, untuk berkat kita. Katakan amin. Mari kita masuk nanti perjamuan kudus dengan sikap iman yang demikian. Jadi jangan hanya ini hanya darah, ya kita ikutin aja, ini kan simbol darah. Bukan. Lihafer. Kihadamhu, sebab darah itu, banefes bagi jiwa dan nyawa, yikhper. Mengadakan perdamaian. Aku sudah berdamai. Dengan masa laluku, dengan kesalahanku, dengan semuanya.
Aku sudah tidak menanggung lagi murka-murka Tuhan. Yang aku akan terima adalah berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya pernah mengutip dalam kitab Ulangan. Pada masa lalu, engkau sudah mengalami semua cobaan-cobaan yang berat. Tapi yang akan datang, kau akan mengalami mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan yang dahsyat. Amin. Apa kita akan berhenti dengan semua yang sudah pernah kita alami ini? Lalu kita menangis, lalu kita menyesali hidup ini, mengapa begini? Bagi yang kehilangan, bagi apa saja. Berhenti, jangan di situ. Melangkah ke depan, ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan akan buat di dalam hidup kita. Amin. Kita mau berhenti di sana atau mau melangkah? Itulah langkah iman. Mari kita berdoa. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan khotbah di channel saya ini. Semoga firman Tuhan ini membuat hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Shalom.